Oke, salah satu topik lagi nih untuk di TWK SKD CPNS teman-teman, yaitu terkait integritas. Nah, sebenarnya integritas ini udah bukan merupakan suatu kata yang asing ya buat kita, apalagi mungkin buat teman-teman yang udah pernah kerja di dunia pemerintahan ya. Dan ini tuh merupakan satu sikap yang penting banget untuk kita miliki. Karena integritas itu bukan hanya sekedar jujur aja. Integritas itu memiliki arti yang luas. Nah, kalian kalau penasaran sebenarnya materi integritas itu apa aja sih? Teman-teman bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS. Nantinya akan banyak banget pembahasan baik itu materi dan juga latihan soal. Oke, teman-teman, kita akan bahas nih ya beberapa soal integritas bersama aku, Coach Monica Teresia. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, ICPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Pemerintah saat ini gencar melakukan aksi pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menanamkan nilai integritas. Nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan anti korupsi, diperlukan keteladanan dari pimpinan serta lingkungan kerja yang baik. Selain itu, perlu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Manfaat dari tindakan anti korupsi yang diwujudkan dalam bentuk penanaman integritas adalah, yuk, yang mana kira-kira teman-teman? Apakah A. Membuat ASN lebih rajin dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik? Yang B. Mendorong setiap pegawai untuk terus berkarya dan bekerja dengan giat? Yang C. Mampu mencegah perilaku ASN yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku? Yang D. Menumbuhkan rasa cinta tanah air serta patriotisme melalui pengabdian kepada negara? Atau yang E nih, mendorong untuk membantu negara melalui aksi membayar pajak lebih banyak? Yang mana teman-teman? Manfaat dari penanaman integritas. Ya, jelas jawabannya adalah yang C ya. Mampu mencegah perilaku ASN yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, menerapkan nilai integritas dalam dunia ASN ini merupakan suatu hal yang sangat penting, teman-teman. Hal ini bertujuan untuk menguatkan budaya anti korupsi ya, di mana juga ASN ini kan menjadi public figure, diharapkan dapat dijauhkan dari budaya korupsi yang saat ini sudah merajalela. Dan tentunya juga ASN ini menjadi public figure diharapkan dapat menjadi teladan, dan dengan adanya penerapan dari nilai integritas ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyimpang dari integritas. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan membentuk lembaga anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, sebagai warga masyarakat, upaya yang tepat yang dapat dilakukan untuk menghentikan praktik kejahatan ini adalah, yuk, di sini yang ditanya adalah sebagai warga masyarakat. Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah A nih? Katanya mengembangkan sikap sadar hukum dari lingkungan yang terkecil. Yang B menjatuhkan sanksi berat. Ya, yang C melakukan sosialisasi. Yang D membentuk badan khusus penanganan korupsi. Atau yang E membuat peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, karena di sini yang ditanya adalah terkait peran ataupun yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat ya, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Mengembangkan sikap sadar hukum mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu contohnya lingkungan keluarga. Oke, sedangkan menjatuhkan sanksi berat, melakukan sosialisasi, membentuk badan hukum, dan membuat peraturan perundang-undangan ya, ini lebih kepada tugas pemerintah. Oke, maka jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman.
mengembangkan sikap sadar hukum dalam lingkungan, dalam kehidupan, mulai dari lingkungan terkecil. Yuk kita lihat soal berikutnya. Hidup seseorang ditentukan oleh sejumlah daya dukung seperti pengetahuan, keterampilan, wawasan, kejujuran, serta kesetiaan. Fungsi integritas dalam hal ini adalah, nah terkadang teman-teman nggak semuanya soal penalaran, tapi ada juga soal hafalan ataupun soal teori. Oke, untuk soal ini teman-teman ya, fungsi integritas itu ada 4. Ada komitmen dan loyalitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada kualitas diri dan disiplin diri, dan yang terakhir adalah konsistensi diri. Oke, ini adalah 4 fungsi dari integritas. Sedangkan untuk transformasi nilai budaya ini tidak ada. Dia bukan merupakan fungsi dari integritas. Nah, teman-teman, untuk komitmen dan juga loyalitas ya, ini lebih kepada bahwa integritas itu merupakan janji. Oke. Kemudian untuk tanggung jawab, artinya dia berani untuk menanggung resiko ya. Kemudian dia berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, itu merupakan salah satu dari fungsi integritas. Oke, kemudian kualitas dan disiplin diri. Nah, yang dimaksud dengan fungsi integritas yaitu kualitas dan disiplin diri itu adalah apa teman-teman? Ya, sama dengan soal ini, hidup seseorang ditentukan oleh sejumlah daya dukung seperti pengetahuan, keterampilan, wawasan, kejujuran, serta kesetiaan. Nah, maka ya untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah C ya, di mana fungsi integritas dalam hal ini adalah sebagai kualitas dan disiplin diri ya. Kalau konsistensi diri artinya dia tidak mudah goyah. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masyarakat Indonesia yang multikultural merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa ini, namun juga berdampak pada munculnya berbagai ancaman. Untuk mempersiapkan ancaman terhadap integritas bangsa ini, sikap Anda adalah: apakah A. memiliki kesadaran dalam pergaulan, B. menjadi contoh baik bagi generasi muda, C. menjaga keamanan hanya di lingkungan wilayah Anda, D. mengembangkan sikap etnosentris, E. membangun sikap apatis. Yuk, kira-kira yang mana teman-teman? Untuk mencegah ataupun mengurangi ya dari ancaman mungkin terjadi perpecahan teman-teman, karena Indonesia itu kan multikultural ya, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, ras, dan seterusnya. Nah, maka sikap kita untuk mempersiapkan ancaman terhadap integritas bangsa ini adalah yang B, teman-teman. Menjadi contoh baik bagi generasi muda, ya. Oke. Kalau yang D itu jelas salah karena etnosentris justru bisa menimbulkan perpecahan, ya. Kemudian membangun sikap apatis, artinya dia nggak peduli, gitu, teman-teman. Kalau yang C juga kurang tepat. Masa sih hanya di lingkungan kita aja ya untuk dijaga keamanannya. Kalau yang A, memiliki kesadaran dalam pergaulan, kesadaran seperti apa? Jadi dia nggak begitu jelas. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, menjadi contoh baik bagi generasi muda. Oke, soal berikutnya teman-teman. Karena pengaruhnya yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat menjadi Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Sikap yang ditunjukkan oleh Hatta pada cerita di atas merupakan salah satu cerminan nilai-nilai integritas khususnya. Yang mana teman-teman?
Oke, nilai integritas itu ada banyak. Ya, itu udah pernah kita bahas di bimbel ya pada saat pertemuan terkait materi integritas untuk TWK CPNS. Nah, pada soal ini teman-teman, jelas ya ada pernyataan Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah. Tapi perjuangannya tidak pernah berhenti. Artinya apa, teman-teman? Artinya di sini dia merupakan sosok yang B ya, teman-teman, berani. Kenapa berani? Karena definisi berani itu adalah mantap hati dan percaya diri. Ya. Jadi sekalipun dia udah berkali-kali ditangkap, dia tetap tetap berani gitu. Tetap berani, bahkan dia mau untuk mendampingi Insinyur Soekarno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah membahas beberapa latihan soal untuk integritas TWK CPNS. Ya, ini juga materi udah pernah kita pelajari di bimbel Ayo CPNS. Dan materinya cukup banyak, tentunya pembahasannya juga lengkap teman-teman. Itu ada terkait tokoh-tokoh yang berperan aktif ataupun berhubungan langsung dengan penerapan dari integritas, dan juga teori-teori lainnya, bahkan ke soal-soal penerapannya. Jadi buat teman-teman, ketika waktu untuk CPNS ini sudah semakin dekat, ada baiknya kalian mempersiapkan diri kalian lebih sungguh-sungguh lagi. Dan mungkin buat yang susah untuk belajar sendiri, teman-teman bisa bergabung di dalam bimbel Ayo CPNS. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini, dan salam sukses!